Oke, kita langsung mulai aja untuk mempersingkat waktu. Selamat malam buat Kak Afifah sebagai narasumber kami pada malam hari ini. Dan juga, Malam. oke, terima kasih Kak. Dan juga rekan saya Afif. Baik, pada malam hari ini mau, kami akan mewawancarai terkait mengenai profesi helper yang dibidangi oleh Kakak Afifah. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan dasar kali ya Kak ya. Kalau kami mau tanya-tanya tuh terkait gimana sih latar belakang Kak Afifah, latar pendidikan Kakak untuk di profesi ini, kemudian apa sih yang menjadi pengalaman Kakak dan apa yang menjadi motivasi terbesar untuk mengambil profesi ini? Silakan Kak. Oke, iya, oke. Sebelumnya perkenalan dulu, nama aku Afifah Syafaulia. Jadi langsung aja ya, latar belakang pendidikan aku dulu menempuh D4 Keperawatan Anestesiologi di Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi lulus 2022 akhir ya. Ya, terus habis itu, eh jadi mungkin yang belum familiar ya sama anestesiologi, jadi salah satu ilmu kesehatan atau basicnya sebenarnya keperawatan, cuma dia udah spesifikasi ke anestesi atau bius gitu. Jadi sebelumnya sih yang penting dulu tuh mikirnya mau di kesehatan, awalnya mau jadi mau dokter, tapi nggak kayaknya realistis pas SMA, jadi kayak ya udah akhirnya jadinya masuknya ke anestesiologi gitu. Kalau dulu sih karena sebelumnya sih nggak ada pikiran ya, maksudnya motivasi yang kayak gimana-gimana karena background orang tua juga mamaku juga kesehatan perawat gigi. Jadinya mungkin awalnya ngeliat di situ karena dari kecil udah sering dibawa ke klinik gitu sih. Terus kayaknya seru aja sih kayaknya menolong orang gitu. Cuma waktu itu aku mikirnya kayaknya nggak harus jadi dokter deh buat menolong orang gitu. Jadi ya yang nyerempet-nyerempet dikit gitu. Gitu. Singkatnya begitu. Oke Kak, thank you buat Mm-mm. penjelasannya, motivasinya tuh mulia ya, kami bilang mulia banget Mm-mm. karena memang itu luar biasa, nggak semua orang bisa untuk tergerak hatinya ke situ. Tapi boleh nggak sih kita tahu apa sih yang udah kakak punya, misalkan kayak sertifikasi apa atau pelatihan apa yang udah pernah kakak ikutin? Oh, oke, jadi karena dia basicnya itu memang sudah apa ya, udah lingkupnya udah kecil ya. Karena kan kalau keperawatan umum tuh bisa kemana-mana ya. Nah kalau anestesi itu memang kerjanya di ruang operasi gitu. Jadi asistennya dokter anestesi yang bius itu. Nah, jadi aku tuh pas sekolah tuh juga sebelum lulus udah difasilitasi kampus, layaknya kayak perawatan lain juga sih. Jadi ada namanya BTCLS atau Basic Trauma Life Skill. Jadi kayak dia tuh sertifikasi untuk kita itu sudah tersertifikasi bisa menolong orang yang apa namanya dalam keadaan kritis atau darurat gitu. Itu BTCLS gitu. Terus juga karena udah UKOM ya waktu itu, jadi FYI aja kalau misalnya apa namanya semua tenaga kesehatan di Indonesia itu pasti punya apa namanya sertifikasi untuk kompetensinya gitu. Jadi syarat dia untuk bisa terjun ke lapangan atau bisa kerja di rumah sakit dan sebagainya itu kalau sudah punya Serkom atau sertifikat kompetensi, dan itu ditempuh dengan ujian kompetensi atau UKOM gitu. Jadi udah dapat itu juga sama sebelum itu juga apa ya? Ada sudah apa ya, sudah namanya tuh udah terdaftar di organisasi profesi gitu. Jadi kan eh, tiap nakes itu mungkin juga beberapa profesi juga punya kan ya, apa namanya, organisasi organisasi profesi. Nah kalau misal aku tuh namanya IPAI. Eh, IPAI itu Ikatan Penata Anestesi Indonesia gitu. Jadi profesinya namanya penata anestesi. Begitu. Jadi kalau ditanya tadi sertifikasi apa aja sih, BTCLS, terus Serkom dari IPAI-nya sendiri, sama keanggotaan organisasinya gitu. Begitu. Oke, siap Kak. Berarti memang pasti buat menunjang itu memang harus mengikuti itu dulu ya Kak ya. Ya, karena kita apa ya, kalau ada apa-apa kan emang harus terikat secara hukum ya, biar kalau misalnya ada apa-apa tuh
memang kita tuh apa ya, ada pegangan gitu. Oh, sama satu lagi namanya SIPA, jadi surat izin praktek penata anestesi gitu. Dan itu harus diperbarui tiap 5 tahun sekali. Oh, oke. Iya, begitu. Keren, keren. Heeh. Oke, mungkin itu cukup di awal sebagai pembukaan. Selanjutnya mungkin akan ditanyakan oleh rekan saya, Alfie. Silakan. Nggak kedengeran suaranya. Suaranya kecil banget. Suaranya nggak ada, Pip. Iya, hampir nggak ada. Iya. Kayaknya belum, dicoba. Tapi kecil banget, Yo. kecil banget. Mm-mm. Coba pakai masuk dari handphone mungkin. Ini pakai device apa? Laptop. Oh, laptop. Tapi nggak pakai headset kan ya? Kalau headset suka kecil sih. Mm-mm. Hmm. Nggak apa sih pakai handphone juga. Masuk satu akun lagi nggak apa-apa. Boleh. BTW ini kalian kuliahnya di mana ya? Kita di Unindra, Kak. Oh, iya. Indra Prasta PGR. Iya. Baru semester Psikologi 2. ya? Bimbingan konseling. Oh, BK. Iya, iya. Psikolog. Psikolog nggak ada sih di sana. Oh, nggak ada ya? Oh, iya, iya. Gimana, Pip? Aman nggak? Kelompoknya berdua aja, berarti berdua-berdua gitu. Sebenarnya sih ada kayak 3-4 orang, cuman kita kebagiannya cuma berdua. Sebenarnya 3, Oh, gitu. tapi satu lagi cuti dadakan di tengah jalan. Hmm. Wawancaranya beberapa orang gitu atau berapa? Semua kelompok sih wawancara, cuman kita disuruh cari tuh 3 helper, Kak. Oh, tiga. Iya, Ya, iya. dari beberapa jurusan ya, beberapa bidang selain kesehatan dan Hmm. kecuali pendidikan, karena udah kita nih gitu. Oh, Jadi iya. selain dari kita, ya jurusan yang lain kayak hukum, psikolog, bidan, kayak Iya, iya. Gimana, Afif? Di cek, aku sih nggak ada ya suaranya. coba cek sound kecil, nggak ada suara. Tapi kecil banget gitu loh. Handphone aja. Mana? Tadi sih bagus sih dia. Kita tadi udah sempat wawancara pengacara, bagus kok. Hmm. Kalau nggak join ulang. Coba. Keluar dulu, masuk lagi. Coba suaranya. Nggak ada. Handphone aja sih, kalau mau aman. Nggak ada banget Nggak lagi. ada, nggak ada suaranya. Kenapa ya? Tadi bagus, bagus kok. Mana-mana aja. Error, error kayaknya. Saya zoomnya pakai yang gretongan. Dikit lagi habis ya. Nggak apa-apa, join lagi. Waktu.
Cuma di record ya, nanti kan harus convert gitu ya. Nah, itu dia. Makanya, kenapa dia harus bertragedi? Dari kampus nggak ada ya, nggak bisa ya. Biasanya kan dari kampus tuh emailnya udah itu tuh, Enggak, kita nggak dapet. nggak dapet ya. Ada juga, kalaupun bayar, kita di Zoom kelas, tapi ya sendiri. Hmm. Emang dari kita juga, dari kita untuk kita juga sih. Bukan yang disediain kampus. Gitu. Jadi ini lagi ngambil S2, katanya. Kok tahu sih? Iya, Pip bilang tadi, Oh gitu, iya, iya, iya. dia cerita. Emang dadakan sih tadi nggak setaunya. Sebelumnya sih nggak ada di confirm dia juga kalau misalkan ada. Cuma kan dia nanya dulu, kalau ini bisa nggak, digituin. Hmm, Ya udah gas, aku bilang. Karena memang sebenarnya hmm, tugasnya ini kan buat hari Selasa juga. iya iya. Tadi kakak langsung ngomong sih aku kebetulan besok juga pergi ya sampai Selasa, jadi kalau mau ya cuma sekarang sih Nah gitu. itu, aduh, aku sih ada beberapa bidan juga ada. Cuman susah banget waktunya. Iya, kalau kerja udah sih susah, susah banget. Tapi memang kalau bidan memang nggak ada yang sampai satu kah? Atau hanya D3 untuk ngambil profesi? Ada, Oh, ada dari tiga, ada S1, ada S2. Tapi nggak tahu ya sekarang tuh udah jarang kayaknya D3 cuma masih ada. untuk dia punya lisensi profesi harus S1 berarti. Enggak. Yang penting udah Ukom. Jadi gini, kalau nakes ya D3 itu Ukom. Jadi yang kayak terapan-terapan gitu Ukom. Oke. Terus tapi kalau misalnya dia S1 kebidanan itu harus profesi karena sarjana itu dia apa ya? Ke apa namanya bobot untuk dia praktikan sedikit ya. Banyak teorinya. Oh, Sama kayak S1 keperawatan gitu. Jadi dia harus profesi untuk bisa dapat Ukom dan sertifikasi itu. Sertifikat Ukom itu. Serkom gitu. berarti Jadi kalau hmm, memang nanggung sih jatuhnya kayak D3 bisa, tapi S1 nggak bisa. Kalau S1, kalau misalnya mau S1 harus profesi gitu. berarti D3 dengan dia punya UKOM ini aja udah bisa Bisa. dan udah diakui dia sama seperti S1 profesi. Nggak, tetap dia di bawah, tetap D3 itu di bawah, cuma dia sudah boleh untuk kerja gitu. Kalau Kerja buka di rumah praktek, sakit. oh hanya Buka praktek kurang tahu ya kalau bidan tuh harus gimana, cuma kayaknya sih soalnya setahu aku pas zamanku aja pas 2019 itu udah mulai pada dihilangkan D3-nya karena oh, eh apa ya? Kayak harus disetarakan gitu sih. Cuma nggak tahu iya, kalau misalnya buka praktek ya, buka praktek kayaknya harus harus profesi di setauku. nah, Cuma juga. nggak tahu deh, nggak kurang tahu ya. Bisa di cross check lagi. Iya, oke, siap, siap. Gimana, Afif? Coba tes. Ada, Oke, Ah, silakan lanjut. last. ada. Ya ada. Maaf banget ya Kak Abibah. Ya nggak apa-apa. Berhubung nama kita sama. Aku juga lupa loh nama dia Afif. Nama adanya apa? Afif ya, Aili ya bener aja. Saya izin lanjutkan nih Kak. Iya, iya, iya. Kalau Silakan. untuk keterampilan tuh apa yang paling penting di dalam bidang itu Kak? Yang Kakak tempuh itu. Hmm, banyak ya sebenarnya. Cuma kalau bisa dibilang jadi terkenalnya adalah kalau di lapangan tuh ya anestesi itu lebih banyak diem. Jadi sebenarnya mungkin aku ceritain aja kalau misalnya cara kita bekerja ya di kamar operasi itu kan sebenarnya dua tim. Misalnya ini ada pasien nih, ada pasien mau operasi. Jadi dua tim, tim anestesi dan tim bedah. Kalau tim bedah udah tahu sendiri pasti kan kerjaannya banyak ya. Misalnya instrumen, terus ya bantuin dokter bedah entah siapapun itu. Nah, kalau anestesi itu lebih banyak pemantauan, tapi dia mikir gitu kan. Jadi skillnya lebih ke berpikir kritis dan apa ya? Berpikir kritis dan ini sih apa ya? Matanya tuh nggak boleh skip gitu loh. Karena gimana ya? Lebih banyak mikir sih kayak itu kan
Hmm, apa ya? Ini tuh ibarat kayak kita tuh menjaga kestabilan kondisi pasien gitu loh. Jadi yang berbuat nih tim bedah, tapi kita harus ngejaga biar pasiennya stabil gimana gitu. Jadi lebih banyak itu sih, lebih banyak di pikiran gitu. Kalau anestesi itu skillnya kurang lebih gitu ya. Oke. Lalu kalau kliennya tuh yang paling terberat tuh masalahnya apa tuh dari Terberat klien? itu terberat itu mungkin karena kasusnya banyak ya. Misalnya anestesi kan megang semuanya ya. Bedah syaraf, mungkin yang paling familiar orang-orang sesar ya, pasien sesar itu. Jadi mungkin gampangnya gini, kalau anestesi itu minimal dibagi ada dua dua apa ya, dua jenis anestesi. Jadi kalau pernah dengar setengah badan itu namanya spinal. Terus satu lagi itu bias total yang tidur gitu kan. Kalau tingkat kesulitan sebenarnya kalau udah omongin kasus ya, kalau sampai saat ini menurut aku bedah syaraf karena kan dia buka kepala ya, jadinya banyak banget hal yang harus dipikirin. Jadi kayak udah persiapannya pun udah A sampai Z gitu. Terus habis itu juga pasien kan juga, tapi juga nggak menutup kemungkinan sih pasien apapun itu pasti kondisinya beda-beda. Kayak pasien SC juga mungkin kita lihatnya biasa, kayak ibu mau ngelahirin aja gitu kan. Tapi kita harus tahu juga maksudnya kondisinya tuh dia seperti apa, normalkah atau ada sesuatu gitu. Jadi kalau ditanya kasus ya, ya aku sih bisa bilang bedah syaraf. Tapi juga nggak bisa dipukul rata karena setiap kondisi pasien tuh beda-beda gitu. Gitu. Singkatnya gitu sih. Dari saya sih itu aja. Mungkin dari Ya, Kak oke. Kris mau ditanyakan lagi Kak. Oke, baik. Kalau tadi mungkin si rekan saya bertanya tentang keterampilan dan apa sih yang menjadi masalah. Mungkin eh, next yang jadi tantangan terbesar dalam memberikan layanan itu sendiri. Apa tuh, Kak? Tantangannya ya. Ya itu sih kondisi pasien yang nggak bisa diprediksi gitu. Jadi mungkin di awal kelihatannya normal gitu kan. Kita kayak persiapannya juga udah baik, cuma ternyata di tengah-tengah adalah sesuatu gitu tuh sering banget terjadi. Jadi kayak sering banget kayak berdoa ya Allah semoga aman gitu. Jadi kadang kelihatannya kayak normal-normal aja, ternyata ada sesuatu gitu sih. Itu sih yang bikin kayak tantangannya ya. Terus ditambah sih kalau aku lebih karena kerjanya tuh udah shift, ditambah ada on call kalau aku tuh. Jadi misalnya aku si pagi itu kan jam 7 sampai jam 2 ya, setengah 3 lah gitu. Nah, nanti bisa jadi malam itu aku jadwal on call. Jadi dari jam 9 itu sampai pagi itu jadwal on call. Misalnya ada tindakan atau kasus, dipanggil gitu. Jadi kayak jam tidurku udah berkurang gitu kan. Jadi seminggu itu pasti adalah semalam 2 malam tuh begadang gitu. Itu sih mungkin kalau dari aku ya. Dari segi pasiennya itu kasusnya atau kondisi tidak bisa diprediksi. Terus kalau dari akunya mungkin lebih ke banyak waktu yang akhirnya apa ya, jadi kayak dedikasi banget gitu buat Mm-mm. buat kerjaan gitu. Tapi memang udah resikonya sih kalau itu. Untuk kerjaan Gitu. mungkin dedikasi, tapi buat diri kita jadi kayak kurang nih waktu gitu ya. Iya gitu. Itu mungkin jadi tantangan terbesar eh, Ya, dari untuk si helper sendiri. Oke, Apip, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin satu lagi kali ya, satu pertanyaan lagi ya Kak. boleh. Sebentar. Gimana cara Kak Apipah menjaga profesionalitas, menerapkan prinsip kerahasiaan Kak, Hmm. dan memastikan layanan yang inklusif serta non diskriminatif. Oh, iya, oke. Kalau itu sih memang udah mencakup.
di ini ya. Emang udah dari sekolah, pas kuliah pun juga memang udah diajarkan ya. Salah satu hak pasien tuh autonomi atau kerahasiaan. Jadi ya meskipun kayak mungkin pastilah kita ada cerita-cerita kayak gini kan, kayak tantangan apa, kayak aku cerita, iya aku pernah nanganin pasien kayak gini-gini, tapi aku nggak boleh nyebutin siapa namanya gitu gitu kan, karena memang itu udah hak pasien. Jadi apa ya, apapun yang sudah terjadi di lapangan ya udah di keep aja gitu, nggak sampai kayak kalau cerita sampai spesifik kayak gitu kayak gimana gimana, udah dijadikan pelajaran buat diri sendiri aja gitu sih. Nah, Chris mungkin ada lagi Kak? Oke, kalau dari aku mungkin apa sih yang pengalaman apa yang paling berkesan nih selama kita jadi nakes, atau kita bisa bilang jadi helper, apa yang paling Hmm. berkesan? Yang paling berkesan ya mungkin nyambung ya sama tadi pertanyaan tantangan itu ya, karena jadi aku tuh dulu pas awal-awal selesai kuliah itu aku kerja di rumah sakit baru. Jadi kayak setahun tuh paling cuma dikit banget lah, bisa dihitung pakai jari gitu. Berapa kali operasinya. Terus akhirnya aku pindah ke rumah sakit tipe B yang sehari tuh bisa 30, paling dikit 15 gitu kan. Terus eh jadi masih banyak belajar banget. Terus banyak observasi gitu kan. Terus kayaknya waktu itu tuh dapet pasien, tapi aku lihat doang sih itu karena memang belum boleh megang ya. Pasien bayi 5 bulan kayaknya. Bayi 5 bulan, terus operasi emang lama banget karena emang susah, itu udah berulang. Itu aku masuk pagi, tapi karena kekurangan orang, jadi aku harus long shift, jadi dari pagi sampai malam. Jadi dari jam 7 sampai kayaknya baru jam 11 malam aku baru pulang. Itu dan pasiennya ya aku dari ulang nggak selamat. Jadi kayak itu awal kayak aku ngerasa kayak itu kayak aku langsung pulang tuh aku langsung meluk mamaku sih. Soalnya kayak itu pertama kali dalam hidup aku kayak aku benar ngelihat anak sekecil itu, terus aku juga ada di situ gitu kan, ikut bantu walaupun dikit-dikit observasi segala macam, belajar. Terus ternyata nggak bisa juga, sampai bahkan aku nemenin sampai ke ICU gitu kan. Melihat ibunya apa namanya pingsan berkali-kali gitu. Jadi kayak sebenarnya yang berat itu bukan cuma fisik sih kalau saat itu menurut aku ya. Jadi kayak capekku tuh udah eh kayak ketutup sama kagetnya itu loh, kayak saking kagetnya kayak ternyata nggak bisa selamat juga gitu, kayak jadi emosinya gitu yang kena, jadi kayak apa ya, batinnya yang kerasa gitu loh. Jadi pelan-pelan aku nangis sih, kayak aku ngerasa jadi langsung introspeksi gitu loh, kayak aku kurang apa ya tadi ya gitu, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak nyalain diri sendiri gitu, kayak kurang apa ya segala macam kayak gitu-gitulah. Tapi emang malah dokterku sih yang ngomong kayak emang itu udah takdirnya dan emang kondisinya nggak sangat tidak memungkinkan gitu, gitu sih. Jadi tapi makin kesana kan banyak nemuin hal-hal kayak gitu ya. Jadi belajar gitu, belajar untuk menempatkan diri aja, kapan harus bersimpati, kapan kita harus tegar gitu. Gitu. Oke, eh, itu mungkin pengalaman yang benar-benar berkesan ya, karena memang kita Mm-mm. kan sebagai pengalaman pertama kayak ngelihat apa ya, tujuan kita kan pengen supaya nyelamatin orang, tapi ternyata malah Ya, anak bayi pula gitu kan, nggak selamat. Mungkin kita juga karena ada psikologis kita juga pasti kena ya kayak ya betul. benar-benar. Terus mungkin terakhir ya Kak buat sesi kita malam hari ini, apa sih Mm-mm. saran dari Kakak sebagai helper di bagian nakes ini buat kita yang baru mau mulai karir ini ya, baru Ya, berproses ini, apa yang menjadi saran buat calon-calon helper ini? eh, apa ya? Menurut aku ini kondisi yang dari dulu sebenarnya tidak ideal. Kita tahu juga. Ini aku bicara tentang nakes ya. Yes. Jadi memang Indonesia itu tidak bisa memberi upah yang ideal atau yang pantas untuk nakes. Itu sudah diakui ya oleh negara sendiri. Memang tidak bisa. Jadi jadi perlu dari awal kalau misalnya memang apa ya, meniatkan untuk menjadi helper, entah itu nakes, psikolog atau segala macam, mungkin secara materi tidak sesuai gitu. Jadi perlu diingatkan dari awal adalah itu pengabdian gitu loh buat diri kita juga gitu. Jadi
nggak bisa semuanya di apa ya disamaratakan untuk kayak duniawi gitu, hal duniawi gitu. Jadi kayak Oke, oke. apa ya banyak pahalanya lah gitu, Iya, banyak benar. pahalanya. Jadi maksudnya kita bisa realistis tapi juga perlu melihat memang keadaannya seperti ini gitu. Jadi perlu apa ya ditanamkan ke diri sendiri gitu loh kalau memang itu niatnya untuk menolong orang gitu. Itu sih. Dan apa ya? Mungkin kalau misalnya belum terjun ke apa ya ranah helper ini gitu, apapun itu, lebih ke riset banyak-banyak ya. Oke. Karena banyak banget hal yang kayak oh ternyata nggak cocok lagi gitu kan. Karena banyak banget resikonya gitu-gitu sih. Oke, oke. Kayak gitu ya. Ya. Rekan saya Afif ya, Mm. mungkin kita lebih banyak riset dulu ya sebelum semakin jauh nih kan melangkah ya kan. Iya, betul. Oke. Eh, Mungkin ini kita udah sampai di penghujung untuk sesi wawancara kita kali ini ya Kakak Afifah. Saya, Ya. oke, sudah ada timer pengingat Zoom sudah mau berakhir. Oke, eh, Alhamdulillah ya Allah udah beres ya. iya, alhamdulillah. Jadi, Nanti kalian susah lagi comfortnya. benar. Jadi mungkin sebagai terakhir, saya, Christine, dan juga Afif, selaku perwakilan dari kelompok kami mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Afifa yang udah mau meluangkan waktu, bahkan berbagi ilmu sama kami berdua, terkhususnya untuk membahas helper ini ya, dan membantu tugas kuliah kami juga. Kiranya apa yang tadi udah di-sharing sama Kak Viva juga itu bisa bermanfaat buat kami dan bisa juga bermanfaat buat banyak orang juga karena memang kami izin juga untuk mengupload nanti video ini supaya mungkin lebih banyak juga orang yang bisa lebih belajar dan mengetahui tentang helper ini juga. Mungkin nanti akan banyak juga yang mau tergerak hatinya untuk jadi profesi-profesi seperti kita ya. Hmm. Mungkin di bidang nakes. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak buat Kak Viva karena sudah membantu kami. Mungkin dari Afif ada yang mau disampaikan? Saya juga ya terima kasih lah dan juga minta maaf tadi ada kendalanya Kak. Iya. Itu Ya, aja sih. Dede, oh, sama-sama. Emang kalian beda semester? Enggak kan? Sama, kami satu kelas, satu Oh iya. semester. Kok manggilnya Dede sih? Oh iya, Abang Afif, aduh, lupa. Udah. Enggak beneran nanya kirain gitu. Iya. Ya, gimana Afif? Udah? Afif, jangan gitu dong, Afif. Kita aja. Oke. Oke, kalau gitu eh, kami ngucapin selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Kak Viva. Sehat selalu, bahagia selalu. Amin, 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 amin. Oke, terima Makasih kasih juga ya buat semuanya. waktunya. Semangat Sama-sama. kuliahnya. Semoga lancar tugasnya. Thank you. Amin. Ya, sama-sama. Oke, aku izin. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang juga buat eh, abang kami yang sudah hadir di sini meluangkan waktu, Abang Ben Tumorang, sarjana hukum. Apa nih MH juga ya, sudah gelarnya. Nggak Kita ada tepuk hukum. tangan ya. Dan juga rekan saya Afif. Oke, Oh, eh, ya, halo. saya Christine. Oke, nah, siang hari ini kita mau ada tugas, Bang. Jadi kita ada tugas dari dosen pelajaran profesi konseling di mana kita harus cari helper buat memenuhi kebutuhan kuliah tugas kuliah kita. Nah, kebetulan salah satunya kita pilih dari segi hukum sebagai bagian dari helper. Oke. Nah, kita pilih Iya. Bang Ben sebagai narasumber kita untuk kita wawancarai pada siang hari ini. Oke, mungkin untuk sebagai pertama perkenalan, boleh Bang Ben. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Yusuf Beni Situmorang. Saya seorang advokat pengacara S1 alumni
Universitas Atmajaya Yogyakarta, S2 alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. PKPA itu pendidikan kursus profesi advokat saya itu tahun 2013 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jadi Oke. sudah ada 3 alumni yang saya emban. Oke. Saya sebagai pengacara kurang lebih itu dari tahun 2016 saya dilantik profesi, disumpah di Pengadilan Tinggi Riau hingga saat ini. Jadi ada sekitar 10 tahun kurang lebih berpraktek sebagai pengacara di dunia hukum. Sekiranya ada pun kuesioner ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait tugas kampus yang diberikan, saya akan menjawab sesuai dengan profesi saya, yaitu seorang pengacara atau advokat. Begitu. Saya kembalikan ke Ibu Kris sama ke Bang Afif. Oke, terima kasih Bang Terima Ben kasih, buat Mbak. perkenalannya. Iya. Oke, kita kan udah kenal nih sama Bang Ben nih. Tadi latar belakangnya, pendidikannya juga. eh, Oh iya, ada yang kurang loh, Bu Oke, Kris. apa Bang? Saya kantor saya sendiri, saya foundernya, pendiri kantor tersebut di salah satu hotel Bono di Pekanbaru, di Hotel Bono alamatnya. Nama kantor saya Ben Situmorang SHMHN Associate. Saya Daerah, pendirinya sendiri untuk daerah kantor hukum itu. Daerah Pekanbaru. Pekanbaru. Dan kita ada bermitra di Jakarta atau di Bekasi di alamat Grand Festive Garden. Ada relasi Oke, begitu. Oke. mantap, mantap. Luar biasa ya Apip ya. Banyak banget nih. Keren, keren. Udah cabang-cabang dan udah punya kantor sendiri itu pencapaian yang luar biasa. Oke Bang, thank you buat Sangat enak. latar belakang dan juga keterangan yang sudah disampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan yang sebagai awal ya. Sebagai awal, aku mau nanya, apa sih yang jadi motivasi Abang untuk mengambil eh, bidang yang bergerak di hukum ini? Oke. Langsung saya jawab. Tanya jawab langsung. Jadi begini, yang melatar belakangi atau membuat saya tertarik dalam bidang hukum pertamanya, terus yang kedua sebagai profesi pengacara, saat itu ketika saya kecil, saya melihat bahwa hukum di Indonesia ini banyak terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dari oknum penegak hukum, aparat penegak hukum. Dasarnya disitulah saya tertarik, ingin menjadi seorang pengacara atau pembela keadilan, yaitu seorang pengacara, karena dalam aparat penegak hukum ini ada 3 biasanya di pengadilan yang berduel, ataupun dari jajaran misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan sampai ke lembaga pemasyarakatan untuk pelaksanaan eksekusi terpidananya. Saya melihat itu sangat prihatin bahwa ada orang yang ternyata tidak bersalah dibuat menjadi bersalah, yaitu namanya dimanipulasi semuanya atau disabotase. Atas dasar itulah saya bercita-cita menjadi seorang pengacara untuk meluruskan peristiwa yang sebenarnya terjadi secara hukum. Itulah latar belakangnya saya memilih profesi ini. Oke, mulia sekali ya Bang. Next. Ya. Oke, terus mungkin kita mau pengen tahu nih, pengen tahu apa sih yang udah pencapaian apa yang udah Abang dapat, kayak contoh mungkin eh, sertifikasinya, sertifikasi atau pelatihan-pelatihan apa yang udah Abang dapetin sebagai seorang helper di bidang hukum ini. Oke. Tentunya untuk menjadi seorang pengacara itu yang pertama, untuk ikut sertifikasi PKPA namanya pendidikan kursus profesi advokat, itu yang pertama syaratnya harus sarjana hukum Oke, atau sarjana hukum Islam gitu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Yang kedua itu mendaftarkan diri tadi untuk pendidikan kursus profesi advokat. Yang ketiga baru ikut ujian profesi advokat namanya UPA. Ketika ketiga ini sudah dilalui dan lulus ujian profesi advokat, baru namanya ada magang. Magang di sini sekitar 2 tahun.
Oke. Nah, setelah magang selesai, magang beracaranya selesai, baru bisa diangkat menjadi seorang advokat. Diambil sumpahnya, kita juga profesi pengacara ini diambil sumpahnya, karena profesi ini profesi yang mulia. Nah, kalau bahasa hukumnya officium nobile, seperti bahasa hukum. Seorang pengacara itu adalah profesi yang mulia. Setelah diangkat sumpahnya tadi, baru dia bisa beracara sendiri, membela kepentingan hukum klien, membela keadilan di setiap tingkatan proses hukum, misalnya di kepolisian, di kejaksaan, atau di pengadilan. Begitu tahapannya sampai dia bisa menjadi seorang pengacara. Sertifikasi tadi harus lulus ujian dulu. Tidak ujuk-ujuk bisa mengemban profesi ini atau mengambil profesi ini, tidak ujuk-ujuk begitu. Oke, berarti tahapannya itu Next. dulu ya, Bang. Oke, siap. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin saya serahkan ke rekan saya Apip. Silakan Apip, ada yang mau ditanyakan? Ini Bang, saya mau nanya tentang kliennya Bang. Ya. Jenis masalah yang dari klien itu, yang sering Abang temui itu apa tuh Bang? Masalahnya yang sering Abang temui. Untuk perkara yang sudah saya pegang atau sudah saya tangani, bahasa awamnya sudah saya tangani itu, perkara yang pertama yang paling puncak itu di Indonesia ya biasa perceraian. Yang kedua, masalah PHI, perselisihan hubungan industrial, ini PHI, ini masalah ketenaga kerjaan. Misalnya ketika ada PHK yang sepihak dari perusahaan atau perbuatan sewenang-wenang dari perusahaan, ataupun saya itu ada membackup 2 perusahaan di Pekanbaru, namanya retainer. Retainer ini dalam artian seorang kantor hukum, firma hukumnya, itu mempunyai klien tetap, yaitu sebuah perusahaan yang harus didampingi oleh kantor hukum tersebut. Ketika ada problem, kantor hukum itulah yang menyelesaikan terhadap perkara itu gitu. Jadi kami ada memegang 2 perusahaan di Pekanbaru. Terus perkara pidana ada. Perkara pidana yang pernah saya pegang itu pernah di Jakarta, kasus yang sangat fenomenal saat itu, yaitu pembunuhan di Pulau Mas tahun 2016-2017. Pulau Mas ini yang dia disekap di kamar mandi 11 orang itu loh, yang mati, yang meninggal Ya, 5 orang Iya, iya. kehabisan oksigen. viral Tahu-tahu. tuh. Itu saya pernah pegang waktu di Jakarta. Kalau di tempat saya di Pekanbaru ya paling perkara pidananya ya judi, togel, pencurian, yang perkara-perkara biasa. Terus yang perkara perdata ini seperti penyerobotan tanah, utang piutang yang belum dibayarkan, seperti itu. Udah paling itu aja perkaranya. Oke. Terima kasih Abang. Selanjutnya nih Bang ya, Mm-mm. keterampilan apa yang Abang paling penting gitu? Yang paling penting di apa sih namanya? Profesi ini, Iya, profesi. di itu Abang. Iya, di profesinya. Keterampilan apa yang paling penting Keterampilan. gitu. Iya. Uh, di sini dalam profesi pengacara ini bukan cuman pintar secara pendidikan ya, secara studi. Pintar secara studi itu nggak cukup sebagai seorang pengacara. Dia itu harus bisa, yang pertama karena kan berhadapan kepada karakter orang yang berbeda-beda. Jadi dia juga harus pintar melihat karakter kliennya dan menggiring itu maksudnya mindsetnya ke arah yang positif, ke arah hukum yang bagus gitu. Nah, jadi keterampilan untuk mengatur klien, bahasa kasarnya mengatur klien itu harus punya juga keterampilan mengatur klien, keterampilan public speaking yang bagus, karena dia juga harus berbicara di depan umum gitu. Public speaking yang bagus, relasi yang bagus,
Terus ya itulah antara 3 itu tadi. Keterampilan pribadi membaca situasional klien, keterampilan public speaking yang bagus, relasi yang bagus. Kalau tantangan yang terbesar yang pernah Abang hadapi, entah itu di klien atau di jurusannya. Ya, kalau tantangan yang besar, kalau secara untuk menjadi profesi, puji Tuhan itu lancar aja, pengetahuan hukum ya lumayan bagus, jadi tidak ada kesulitan saya semasa untuk mencapai cita-cita ini, nggak ada kesulitan. Tapi setelah berpraktek, kesulitannya itu ketika kita berdialog sama klien, dan klien itu merasa lebih pintar atau lebih tahu daripada pengacaranya. Itu kesulitan hal yang itu. Karena zaman sekarang sudah canggih. Ketika membuka AI atau membuka Google, itu semua keluar semua peraturan perundang-undangan, bahkan solusinya. Namun, dalam prakteknya, setiap perkara itu tidak bisa digeneralkan, nggak bisa disamakan secara umum. Karena perkara itu kasuistis. Kasuistis ini maksudnya setiap perkara A dan B itu tidak bisa disamakan, tapi ada celah masing-masing itu seperti apa. Misalnya terjadi pencurian di tempat A, terjadi pencurian di tempat B. Sebab-sebab pencurian kan tentu berbeda. Mungkin satu karena kelaparan, satu memang hobi. Jadi untuk penanganannya itu harus berbeda. Itulah tadi dia kesulitan itu adalah berdialog dengan klien, mensamakan pola pikir untuk menyelesaikan perkaranya. Karena nggak sama semua karakter orang. Ada yang suka mencarut, berkata kasar, frontal. Ada yang iya pak, ada yang iya pak. Rupanya ada masukan dari orang lain. Kita nggak tahu. Hal yang seperti itu. Jadi berdialog dengan kliennya yang harus dimatangkan. Gitu. Itulah Baik, terima kesulitannya kasih Bang ya. sebenarnya. Terima kasih Bang. Itu pertanyaan dari saya. Saya Next. selanjutnya saya berikan lagi ke Kak Christine. Oke, mungkin kalau dari aku pertanyaan selanjutnya itu tentang keprofesionalitasan. Apa sih yang, gimana Abang menjaga keprofesionalitasan itu dan menerapkan prinsip kerahasiaan sebagai seorang lawyer? Oke. Jadi begini, prinsip kerahasiaan seorang pengacara, seorang lawyer. Yang pertama, perihal tersebut memang diatur tegas dalam peraturan perundang-undangan, undang-undang advokat, bahwa seorang pengacara, seorang advokat atau seorang lawyer itu wajib menjaga rahasia klien. Karena perkara yang ditangani saat ini sebelumnya dia lawan. Kemungkinan besar di kemudian hari itu bisa menjadi kliennya pengacara ini juga. Jadi prinsip kerahasiaan itu memang sudah diatur sama undang-undang, tidak boleh membocorkan rahasia klien atau rahasia jabatan klien tadi. Semisalnya ada di dalam suatu perusahaan ada celah gitu, kita tahu celah bobroknya di mana, itu justru harus dirahasiakan atau diperbaiki sama pengacaranya menjadi lebih baik. Bukan berarti kita membocorkan ke lawan celahnya satu perusahaan ini, nggak boleh. Justru itu melanggar kode etik. Ya. Kode etiknya itu sebentar saya googling dulu, mungkin perlu nantinya atau perlu rahasia. Ya adalah di undang-undangnya, cuman pasal berapa saya tidak ingat lagi, belum saya siapkan, tapi ada itu menjaga rahasia klien di Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat itu sendiri. Ketika rahasia tadi dibocorkan, rahasia dalam hal ini mau rahasia positif atau rahasia negatif yang membawa dampak buruk ketika itu bocor kepada lawan ataupun publik, si advokat tersebut bisa dilaporkan ke Dewan Kode Etik Advokat. Jadi dia akan disidak. Si pengacaranya tadi, si lawyernya tadi akan disidak secara kode etik. Ketika itu memang melanggar, membahayakan kliennya, merugikan kliennya, si advokat tadi akan dihukum, diberikan sanksi kode etik.
Sanksi kode etik ini bisa teguran, teguran biasa, teguran ringan, teguran keras, bahkan pencabutan kartu anggota pengacara. Dicabut. Yang fatalnya dicabut kartu anggota pengacaranya. Ketika membocorkan atau dua kaki, pengacara yang dua kaki yang masuk angin bahasa biasanya, bahasa awamnya, yang berpihak kedua-duanya, membocorkan masalah hukum kliennya dan membawa dampak kerugian, itu bisa dilaporkan di Dewan Kode Etik Advokat. Tergantung sekarang karena organisasi advokatnya lagi banyak, lagi pecah kongsi, jadi dia bernaung di mana, kesitulah dia akan dilaporkan ketika membocorkan rahasia klien. Misalnya contoh saya di Peradi Oto Hasibuan, saya dilaporkan ke Dewan Kode Etik Peradi yang di Jakarta, nanti saya akan dipanggil sesuai kartu anggota. Saya akan dipanggil, saya akan diperiksa, ketika memang terjadi pelanggaran, saya akan dihukum. Hukumannya tadi, teguran biasa, teguran keras, bahkan pencabutan izin, pelarangan beracara beberapa waktu, beberapa bulan gitu, sampai pencabutan izin dia, dikeluarkan dari organisasi. Sama seperti misalnya IDI juga Ikatan Dokter Indonesia juga ada Dewan Kode Etiknya, sama seperti itu. Next. Pertanyaan selanjutnya mengenai pengembangan ke depan. Apa sih yang jadi pengalaman Abang yang paling berkesan selama menjadi helper atau seorang lawyer ini? Yang paling berkesan itu adalah mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya dalam kasus ya, dalam penanganan perkara. Mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya. Peristiwa yang sebenarnya misalnya contohnya perkara dalam kekeluargaan yang terkait harta bersama, ataupun terkait ketenaga kerjaan tadi yang di PHK sepihak, sementara perusahaan tidak membayarkan sesuai peraturan perundang-undangan uang pesangonnya, ataupun gugatan tanah, penyerobotan tanah. Yang berkesan itu adalah mengungkap peristiwa yang sebenarnya gitu, dan melindungi klien tersebut secara hukum. Karena meskipun sekarang media terbuka, tapi yang mengerti celah hukum itu ya orang hukum, terutama pengacara. Itu melindungi klien tersebut dari segi hukum, mengungkapkan yang sebenarnya ya. Ya kadang memang ada ditutup-tutupi, ketika dia bersalah kita tetap bilang, kamu salah loh Bu, kamu salah loh Pak, seharusnya nggak kayak gini, Bapak harus ikut peraturan ini. Nah kita perbaiki, biar ini baik semua, beginilah caranya kita buat. Kita ikutilah peraturan ini, Bapak daftarkanlah lagi ini, sesuai hukum yang berlaku, sesuai SOP yang ada, kita benari. Gitu. Jadi menyelamatkan mereka lah dari sisi hukum. Karena ketika hukum ini salah langkah saja, salah prosedur saja, atau salah perbuatan saja, gol, masuk penjara atau gugatan. Kan itu dampak akhirnya. Itu berarti pengalaman yang berkesan ya Bang selama jadi helper. Mungkin terakhir ya buat sesi wawancara kita, apa sih dari Abang yang menjadi saran buat kami-kami ini sebagai calon konselor? Mungkin memang kami kan di bidang pendidikan ya. Apa sih yang bisa Abang berikan untuk jadi saran buat kami helper yang baru memulai karir ini, dan bagaimana cara pandang untuk melihat ke masa depan terkait profesi-profesi yang ada di Indonesia ini? Untuk pandangan terhadap para pejuang profesi, yang pertama namanya di Indonesia ya, di negara plus 62, semuanya itu bisa diakal-akali. Bahkan maupun mengambil gelar profesi sendiri tersebut bisa kita akali tanpa prosedur yang memang kita lalui seharusnya, tanpa prosedur yang benar bisa. Nah, tapi setelah menjadi profesi tersebut, tolong ditegakkan profesi yang diemban sesuai dengan amanat Pancasila aja sih. Untuk kesatuan Republik Indonesia, untuk memang masyarakat yang beradab,
masyarakat yang adil, masyarakat yang sejahtera. Karena kalaupun profesi ada, tapi kalau masyarakatnya sejahtera, masih kesusahan, bahkan masih ditipu-tipu, masih dibohongi dengan tujuan materi, nggak layak sih dia mengemban profesi. Jadi ya tetap berjuang untuk para profesi, karena itu adalah cita-cita kamu untuk menjadi profesi itu. Tegakkan aja, berani aja, vokal aja untuk profesi kamu sendiri. Karena setiap profesi itu pasti dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh undang-undang. Baik itu profesi apapun, mau itu nakes, mau itu media sosial, mau itu wartawan, mau itu dokter, mau itu bidan, kan ada memang yang sudah mengatur. Jadi ya vokal aja, karena setiap profesi itu namanya profesi yang terapan atau profesi terampil profesional, pasti ada sumpah di dalamnya yang harus ditegakkan. Sesuai sumpah itulah jalani, sesuai sumpah yang sudah dibentuk oleh para pendahulunya. Mampu apa tidak ya, walaupun ada nyeleweng sedikit, semoga itu memang untuk kebaikan Indonesia. Karena ketika kita menegakkan profesi itu 100% juga, kalau Indonesia hancur susah juga. Ujung-ujungnya kan ke Indonesianya, ke negaranya. Oh, Contohnya mungkin ada profesi yang mulia, contoh misalnya saya pernah menghadapi case, langsung saya ceritakan. Saya pernah menghadapi case yang zaman dulu tahun 2016 apa 17 itu terkait gonjang-ganjingnya isu agama, SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan agama di zaman Ahok masuk penjara. Jadi di zaman Ahok masuk penjara ini saya bukan berpendapat untuk memperkeruh situasi agama, enggak. Jadi saat itu UAS pun, Ustadz Abdul Somad pun saat itu yang membilang, hei kafir, yang ada ininya Tuhannya itu, ada jin kafir di sana, kalimatnya. Ada jin kafir saat itu. Masyarakat Kristen, Katolik, yang Nasrani pun tidak terima dengan ucapan itu. Sementara Ahok hanya membilang Al-Maidah itu, dia masuk penjara. Saat itu lagi ribut, Ustadz Abdul Somad pun ingin dimasukkan penjara. Saya pro untuk menegakkan keadilan, bahwa siapa saja yang memang melanggar peraturan perundang-undangan itu harus dibuktikan, ketika bersalah harus diproses. Pada saat itu kami di Bareskrim Polri di Jakarta meminta untuk mencari saksi ahli di bidang agama. Saksi ahli di bidang agama ini tadi kami mencari di sekolah filsafat, sekolah filsafat tinggi di daerah mana itu, di Jakarta Timur, saya lupa nama sekolahnya. Tapi ketika saya berdialog dengan Romo Pastor Simon, kita berdialog bahwa ucapan dari video itu memang sangat mencederai hati kaum Nasrani, kaum Kristen ataupun Katolik, karena di dalam itu tidak ada jin kafir yang seperti dia bilang. Itu memang melanggar kode etik. Namun di dalam hal ketika kita ingin melakukan pembuktian tersebut, pastor malah menanyakan kepada kami 2 orang ini, langsung interview sama pastornya. Pastor menanyakan, tujuan kamu untuk membuktikan ini apa? Satu, tentu membuktikan benar nggak terjadi pelanggaran, benar nggak ucapan dia itu, salah apa enggak. Kalau menurut kita salah, sepintas orang melihat pun itu salah. Terus kedua, pastor mengatakan, karena profesi pastor juga profesi ya, walaupun dia dalam pastor pendeta itu kan profesi juga, masuk dalam ranah profesi keagamaan dia gitu, kalau kita tarik profesi. Terus pastor juga bilang, ketika kamu telah membuktikan, sementara di dalam ajaran agamamu mengatakan kasihilah musuhmu, ketika pipi kanan ditampar kasih pipi kiri, apa yang kamu dapat nanti, kata pastor. Apa yang kamu dapat? Pembuktian tadi sudah terbukti, taruhlah bersalah. Ternyata kita malah menghakimi orang, sementara dogma atau aliran dalam ajaran gereja, dalam Alkitab, itu tidak seperti itu, tapi mengasihi.
Kita tidak boleh menghakimi, biarlah Tuhan yang menghakimi. Nah, kata pastor tersebut. Terus kami merenung juga, kalau kami paksakan pun untuk pembuktian, dalam hal ini ajaran kitab akan runtuh, tidak sesuai dengan kitab yang selama ini kita pelajari, karena kita membenci jadinya, ingin menghukum dia. Sementara saya teringat juga ketika ada perempuan yang zina itu, yang melempar itu, orang-orang Yahudi itu melempar, Tuhan juga bilang, siapa yang tidak berdosa silahkan melempar dia. Nggak ada yang berani melempar setelah itu. Nah, untuk situasi itu, publik Indonesia sedang gonjang-ganjing, dapatlah tadi dogma atau ajaran seperti itu demi keutuhan NKRI, maka itu dikesampingkan, tidak perlu diusut. Orang bisa menilai sendiri mana yang benar, mana yang salah. Nah, hal yang seperti ini yang saya bilang tadi, meskipun kita profesi, kita ngerti bahwa itu tepat atau tidak, melanggar SOP atau tidak, salah atau tidak, menurut pertimbangan pribadi kita sendiri, tapi demi keutuhan negara, kita harus kesampingkan dulu masalah itu, tidak perlu dibuktikan. Begitu. Cukup. Jadi ketika kita pun vokal dalam profesi ini, vokal ke atas, tajam ke atas, tapi kalau untuk kehancuran negara, untuk kehancuran keutuhan kita bersama, Bhinneka Tunggal Ika, untuk apa? Payah, payah. Itu yang lebih dijunjung. Karena dalam setiap kode etik profesi pasti ada sumpahnya itu untuk keutuhan NKRI, untuk Pancasila. Itu sumpah terakhir dalam setiap profesi. Walaupun itu profesi dia mengemban pendeta, pasti ajaran gereja itu harus lebih melegowokan perintah negara. Jadi terakhir pastornya bilang kayak gini, kalau Bapak pribadi yang meminta kepada kami tidak bersedia. Tapi kalau negara yang meminta kepada kami sebagai saksi ahli, kami baru bersedia. Jadi untuk keutuhan negara memang. Ya kami Pak orang biasa, kami masyarakat, kami hanya umat Katolik yang tidak terima dengan pernyataan ini tersebut. Tapi kalau negara yang meminta, kata pastor itu, kami wajib menjelaskan. Kalau hanya untuk kepentingan pribadi, kita nggak tahu nih kepentingan siapa, kata pastor. Kami tidak akan memberikan keterangan. Tapi kalau ada resmi dari negara meminta, mau itu gereja, mau itu vihara, mau itu masjid, pendakwa, MUI segala macam, kami wajib tunduk pada negara. Berarti ujung-ujungnya adalah untuk menjaga kesatuan negara. Begitu. Oke, Abang. Keren. Sebenarnya kita masih banyak sih, banyak hal yang masih pengen kita tanya, cuman memang durasi yang sangat-sangat terbatas ya. Jadi mungkin inilah pertanyaan-pertanyaan inti yang bisa kami cari tahu melalui Abang sebagai seorang helper dari bidang hukum, advokat, yang mungkin nanti ke depannya ilmu-ilmu yang sudah disampaikan melalui wawancara ini bisa berguna buat kami berdua juga dan bisa kami bagikan karena ini mungkin izin kami akan mengupload eh, video-video ini ya, beberapa video ini nanti ya mungkin bisa jadi pembelajaran juga bukan hanya buat kami berdua tapi buat secara umum ya, buat dibagikan bagaimana sebenarnya profesi helper ini juga bisa menjadi penolong buat teman-teman yang mungkin ada permasalahan di luar sana, kita bisa bantu gitu. Jadi kami berdua mengucapkan terima kasih banyak buat waktu dan juga eh, jawaban-jawaban dan ilmu yang sudah di-sharing, yang sudah diberikan sama Bang Ben. Semoga apa yang sudah diberikan kepada kami itu bisa bermanfaat buat kami khususnya dan juga buat tugas kami yang sedang kami kerjakan untuk tugas profesi helper ini. Ya, Apip, ada yang mau disampaikan? Ya paling kalau Eh, dari saya untuk Pak Fit. ayo bang. Enggak, aku kan penutup nantinya. Ya, karena waktu kita cuma Kalau tinggal dari satu saya menit sih, lagi. kalau dari saya nggak ada. Saya cuma ingin menyampaikan terima kasih aja kepada Bang Ben. Itu aja sih. Oke, Abang Oke, silakan.
sama-sama kembali kasih. Terus ya untuk bidang pendidikan semoga nilainya bagus, Amin itu. semoga tetap memberi kepintaran bagi semua masyarakat. Itu aja. Siap. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Kasih banyak Bang. Oke, Oke, sampai bertemu dan sehat-sehat selalu. Makasih ya ya, Bang. Apip. ya, Makasih juga. Ya, oke, dadah. ya. Udah foto ya. Udah keluar. Aku udah ada foto, udah foto. Oke, baik. Selamat malam buat eh, Kakak Derlin sebagai narasumber kita pada malam hari ini dari eh, bidang nakes ya. Selamat datang dan juga kami mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kakak. Dan juga perkenalkan ini teman saya, rekan saya. Silakan Apip, perkenalan. Saya Apip Fajar Alam, dipanggilnya Apip aja. Oke. Selamat malam. Salam-salam. Oke. Jadi sekali lagi kita mau mengucapkan makasih sama kakak karena pada malam hari ini udah ngebantu kita untuk eh, tugas wawancara di mana kita nih lagi ngambil jurusan eh, bimbingan konseling untuk tugas profesi di bagian helper. Nah, kebetulan kita pilih di bagian kesehatan. Oke, kita mungkin langsung aja di awal kita mau tanya-tanya mungkin sebagai pembukaan apa sih yang jadi latar belakang kakak itu, latar belakang pendidikannya itu apa dan berapa lama sih pengalaman bekerjanya, terus apa yang jadi motivasi nih untuk memilih bidang ini, gitu. Oke, baik. Selamat malam kepada kita semua. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Latar belakang saya, yaitu saya suka sekali dalam eh, melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi, saya mengambil jurusan S1 keperawatan dan saya ditamatkan dari Universitas Advent Indonesia. Saya mengambil D3 keperawatan dan tamat tahun 2000. Lalu saya melanjutkan lagi pendidikan saya S1 keperawatan dan itu ditamatkan tahun sorry maaf. Saya mengambil D3-nya tahun 97, tamat tahun 2000. Lalu saya lanjut dari tahun 2000 ambil S1 keperawatan dan tamat tahun 2002. Itu background pendidikan saya dan alasan saya mengapa memilih eh, jurusan ini. Oke. Berarti memang dari diri sendiri tuh emang ada keinginan besar ya, memang pengen minatnya tuh di situ untuk memilih jurusan itu. Mungkin dari Apip ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya nih Kak, keterampilan apa nih Kak yang sangat penting di dalam profesi ini Kak? Keterampilan yang pertama yaitu kita harus bisa menganamnesa pasien atau ketika pasien itu datang, kita harus bisa melihat ya eh, bukan hanya melihat tapi juga kita harus mengikuti SOP yang ada. Jadi kita selain menganamnesa, kita mengikuti prosedur SOP yang berlaku di rumah sakit. Jadi kita harus punya keterampilan itu. Dan dalam menganamnesa pasien, kita juga harus punya keterampilan komunikasi yang baik karena sebagai seorang perawat tentunya tidak mudah untuk bertanya-bertanya kepada pasien ya. Kadang orang sakit susah ditanya dan juga bagaimana cara kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari pasien itu mengenai dirinya, mengenai penyakitnya, tanpa kita harus menyinggung perasaannya atau justru menambah penyakitnya ya. Kadang ada orang kalau misalnya datang gitu kan ke UGD
Terus tiba-tiba kita banyak nanya, dia malah tambah kesel. Kenapa ditanya-tanya sih? Ya udah cepetan obatin. Nah, keterampilan itu harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan. Jadi kita tidak hanya mementingkan eh, keperluan kita juga, tapi juga kita harus mengutamakan kepentingan pasien itu. Sehingga komunikasi tadi sangat penting ya, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dari pasien sebanyak-banyaknya tanpa harus membuat dia merasa terganggu atau merasa apa kayak ini orang kok nanya-nanya gitu. Jadi kita harus memiliki teknik-teknik komunikasi tersebut sih. Itu yang harus dimiliki perawat dan juga kita harus punya banyak empati ya kepada pasien. Artinya kita harus menjadi pasien tersebut. Jangan sampai kita mengurus pasien dengan kasar atau dengan biar cepat selesai kita buru-buru, kita nggak sesuai dengan SOP yang berlaku. Jadi kita harus memiliki keterampilan itu juga sih. Itu aja sih yang bisa saya jawab. Jadi selain komunikasi harus sigap juga ya kayak. Nah iya benar banget. Jadi kita itu ya harus menguasai mana pasien yang emergensi dan mana pasien yang oh ini masih bisa gitu. Jadi kita jangan sampai pasien yang udah ngap-ngap kita biarin, kita justru ambil pasien yang masih bisa ditolong. Nah, jadi emergensi tadi juga ada kayak di UGD itu kan ada jalur-jalur emergensi ya, ada pasien yang emergensi, ada yang di bawahnya gitu. Jadi kita harus bisa ngebedain itu. Karena bisa aja sekali datang pasien itu bukan hanya satu, bisa datang sekali 5 gitu. Jadi kita harus bisa memilah-milah mana yang harus duluan ditangani dan mana yang masih bisa menunggu. Mungkin itu aja. Kalau untuk tantangannya nih Kak, yang paling terberat selama Kakak di profesi ini apa nih Kak tantangannya? Tantangannya ya menghadapi pasien yang nggak mau dibilangin. Nah, itu paling apa ya, paling berat sih. Dan pasien yang pengennya selalu diutamain ya, merasa dia kelas yang udah kan kita kadang satu lantai itu kita memiliki kelas-kelas yang berbeda. Nah, kadang ada pasien yang VIP merasa dia lebih harus diutamain dari pasien lainnya. Atau pasien-pasien yang justru memiliki pendidikan tinggi, justru orang-orang kayak gitu justru tuntutannya lebih lebih apa ya, lebih nggak manusiawi sih kadang-kadang ya. Jadi itu sih tantangannya kita sebagai seorang tenaga kesehatan, kita harus bisa bijaksana dalam menangani kebutuhan pasien ya. Jadi kita harus bisa juga tadi ya komunikasi tadi ya. Jadi kalau kita ada pasien yang kadang meminta sesuatu yang nggak seharusnya diminta, nah seperti itu. Contohnya dimandiin, padahal dia masih bisa mandi, tapi minta dimandiin ya kayak gitu. Nah kayak kita lebih harus bisa, Bapak, saya bantu, Bapak mau disiapkan airnya atau bagaimana? Nah, apalagi kita pasien kita misalnya beda gender daripada kita. Nah, itu tantangan terbesar ya. Bagaimana kita bisa menangani pasien-pasien dengan level pendidikan dari atau bahkan ada pasien yang sama sekali nggak ngerti ya dan susah banget dijelasin. Kayak contohnya ada pasien saya kalau misalnya orang habis operasi tuh nggak boleh dikasih minum, tapi dia bolak-balik ke kantor perawat untuk minta minum. Nah itu, ini gimana suster? Bab suami saya udah haus gini. Padahal kalau pasien habis operasi itu kan kita harus tunggu dulu dokter periksa ada bising ususnya apa tidak. Ya baru boleh dikasih minum atau itu pun bertahap ya, nggak bisa langsung. Tapi dia ngeyel yang kayak bolak-balik ke kantor, bolak-balik mencet bel. Nah, jadi itu sih yang yang tantangan terbesar ya sebagai perawat dan juga menghadapi pasien-pasien yang sakratul maut ya itu juga jam kadang ya meninggal jam-jam 2, jam-jam 12, jam-jam di saat kita yang ya kita kan sebagai manusia biasa kita ngantuk ya. Saya pernah ngenanganin pasien tuh yang gawat itu di jam-jam 2, jam 3 dan itu baru selesai jam 4 dan itu bener-bener nggak tidur. Jadi itulah kadang kita sebagai orang awam mungkin berpikir perawat itu gampang gini-gini ternyata
kalau kita lihat bahwa perawat itu tidak segampang itu. Nah, itulah jadi kalau memang nggak passionnya di situ untuk menjadi seorang tenaga kesehatan itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar empati ada, seluruh tenaga, pikiran, ya dan ya itu harus dari hati gitu. Itu sih bedanya dengan kalau kita menghadapi komputer, menghadapi benda mati ya. Kalau kita menghadapi benda hidup tuh banyak banget tantangannya. Hmm, itu aja sih tantangan terbesar. Ya, baik, Kak Derlin, terima kasih. Saya selanjutnya kembalikan ke Kak Christine. Oke, mungkin kalau dari saya pertanyaannya, eh, gimana sih cara kakak menjaga keprofesionalitasannya ya sebagai perawat dan prinsip apa nih yang diterapkan dalam menjaga kerahasiaan? Kayak contohnya kalau mengenai keprofesionalan itu, ya kita sebagai perawat harus profesional. Pertama, kita tuh kan punya janji perawat ya. Itu janji perawat harus dijaga. Di antara salah satu dari janji perawat itu adalah bahwa kita harus menjaga kerahasiaan pasien. Jadi kita nggak boleh gosipin keadaan pasien ke orang. Nah, itu paling paling harus dijaga kerahasiaan. Dan di antara suster juga perawat, artinya kita tidak boleh ngetawain penyakit orang. Nah, contohnya ada orang penyakitnya gini, terus kita ketawa-ketawa, kita ngomongin dia gitu kan, dan akhirnya ada pasien yang dengar, contohnya seperti itu. Dan catatan perawat itu harus benar-benar dijaga kerahasiaannya. Kita nggak boleh share-share di media sosial. Kita nggak boleh asal-asal foto pasien atau apapun. Dan semua pembicaraan dokter kepada perawat itu tidak boleh disampaikan kepada pasien secara langsung karena kami perawat itu sudah ada janji perawat itu tidak boleh menerangkan penyakit kepada pasien. Ya itu ya, yang boleh menerangkan penyakit itu hanya seorang dokter. Perawat nggak boleh ngejelasin penyakit kepada pasien. Itu paling-paling, apalagi menjelaskan diagnosa ya. Itu pas itu sebagai menjaga apa ya eh, kerahasiaan tadi ya. Apa sih istilahnya konfidensial ya? Apa sih? Kon- aku lupa deh bahasa Inggrisnya ya. Tapi itu jadi Realita. itu benar-benar rahasia ya. Jadi status pasien, diagnosa, apapun itu nggak boleh. Bahkan seorang dokter aja kalau mau nerangin sesuatu ke pasien, dia harus dipanggil ke ruang dokter atau ke ruang perawat. Tidak boleh dijelaskan eh, secara keras atau apa. Jadi pasien-pasien lain dengar. Nah itu jadi itu sih yang menjaga kerahasiaan itu dan profesional yang berikutnya adalah tepat waktu ya. Kita sebagai perawat itu paling nggak boleh terlambat kerja. Jadi kalau namanya udah waktunya overrun, kita itu ada istilah overrun pasien. Kita nggak boleh terlambat. Jadi kita harus tepat waktu dalam pemberian obat juga kita harus tepat waktu. Sekarang udah ada tanda tangan obat itu sesuai dengan waktu yang ada. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri. Misalnya jamnya itu jam 8, kita kasihnya jam 10. Itu berarti udah nggak profesional kerjanya. Jadi kalau waktunya jam 8 ya jam 8. Nah, kayak gitu. Itu sih. Dan kita jangan sampai salah ngasih obat. Jadi kita harus benar-benar cek data pasien, cek obatnya apa, dosisnya jangan sampai kelebihan. Terus kita juga harus jaga jangan sampai jarum suntik yang kita pakai itu kotor dan udah bolak-balik pakai. Berarti itu nggak profesional. Jadi kita setiap ngasih obat injeksi apalagi itu satu kali pakai single dose only ya. Jadi sekali pakai buang, sekali pakai buang. Nah itu salah satu dari keprofesionalan itu. Itu aja sih. Oke, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya, selama kakak bekerja sebagai helper, pengalaman apa sih yang paling berkesan? Yang paling berkesan jujur ya, Ya, jujur, jujur nggak boleh bohong. Aku bisa. pernah merawat pasien dan pasien itu saking sayangnya sama aku sampai aku dikasih uang banyak banget. Wow. Sebenarnya perawat nggak boleh dikasih uang, nggak boleh, nggak boleh.
itu paling paling parah ya. Jadi akhirnya saya kasih tahu ke apa namanya, ke teman-teman, ke kepala perawat, dan dia ungkapkan secara umum bahwa eh saya saya sangat ini sama suster ini, nah gitu. Jadi dia benar-benar, dan pasien itu kalau dia dirawat baik, sangat baik, dia tuh ngasihnya nggak tanggung-tanggung ya. Jadi kadang dia bukan hanya, ya kita nggak usah bicara itu ya, itu cuma sekali doang. Artinya paling banyak paling dikasih itu apa ya, kayak makanan kayak gitu, kayak eh banyak lah, sampai tuker-tukeran WA jadi bestie. Nah kayak gitu, itu pengalaman yang paling menyenangkan sih jadi tenaga kesehatan. Selain ada pengalaman sedihnya, ya pengalaman bahagianya juga ada. Itu aja sih. Oke, itu paling berkesan ya. Dan ya mungkin sepanjang sejarah itu yang paling berkesan. Meskipun sebenarnya Iya, banyak ya. banyak. Oke, mungkin sebagai pertanyaan terakhir dari sesi wawancara kita pada malam hari ini, apa sih saran dari Kakak Derlin untuk kami berdua sebagai calon helper untuk memulai karir yang baru ini? Karena kan kami ini masih dalam tahap pendidikan. Ada nggak nih kiat-kiat yang bisa menjadi motivasi buat kami dan juga mungkin buat teman-teman yang lain juga? Karena nanti video ini akan kita share juga, siapa tahu bisa berbagi ilmu juga gitu. Saya tanya dulu, kalian itu helpernya di bagian apa? Bagaimana saya mau kasih saran? Kalau saya Oke, nggak tahu, kami kalian ini tertarik di bidang apa? kalau kami kan mengambil jurusan di bimbingan konseling. Jadi kami sebagai konselor di bergerak di bidang pendidikan. Hmm, oke. Bidang pendidikan ya. Yang Ya. pertama, kiat yang pertama adalah kita harus punya rasa empati. Untuk sebagai seorang bimbingan konseling, yang pertama kita punya empati, karena orang yang datang ke kita, yang orang yang kita hadapi adalah orang-orang bermasalah, pasti. Ya, jadi bukan orang normal yang ke konseling, jadi orang yang pasti punya masalah. Yang pertama, kita harus punya empati. Yang kedua, jangan pernah ngejudge orang. Baru ketemu terus kita kayak dengar laporan, mungkin dari teman sejawat atau dari mana, terus kita kayak langsung ngejudge. Kamu gini, 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 kamu gini, kamu kenapa? Jadi kita lebih yang pertama belajar untuk mendengar. Jadi biarkan dia bercerita, jangan langsung ngejudge, biarkan dia ceritakan semua masalahnya, biarkan dia cerita semua ininya. Kita dengarkan aja dulu. Ya jangan langsung ngejudge dia, kita dengerin, dan kira-kira itulah kalian harus lebih mendalami bagaimana tentang bimbingan konseling itu adalah psikologi ya. Psikologi kalian harus punya. Nah, gitu. Berbagai macam, dari mimik wajah, dari suara, dari body language, kalian harus bisa menguasai hal tersebut. Dengan demikian kalian bisa ngebedain dia jujur apa enggak gitu. Jadi artinya kadang ada orang yang kayak sebenarnya dia kayak aku punya masalah, tapi sebenarnya dia nggak punya masalah. Dia ngelakuin itu cuma karena iseng aja. Nah tadi kalian atau memang ke dalam tahap pertumbuhannya, dia masih dalam tahap perkembangan. Jadi sebenarnya nggak bener-bener ada masalah. Nah jadi itulah yang harus kalian pertama tadi ya, gitu, kita mendengar ya, mendengar, jangan ngejudge, terus yang banyak-banyak literasi ya, karena dengan kalian banyak literasi dan banyakin kasus ya, mungkin kalian searching kasus gini, akhirnya kalian nanti punya solusi untuk itu. Karena konseling itu berat sih kalau menurut aku ya. Jadi kalian itu, dan yang berikutnya adalah jangan pernah nggak ngelakuin evaluasi. Kalau Oke. kalian ngelakuin konseling, kalian harus bikin evaluasi. Jadi dengan konseling, mungkin kalian nggak sekali dua kali konseling, dia bisa sampai 3 atau 5 kali melakukan konseling, lalu kalian akan pelajari ada nggak perkembangan dari apa yang kalian lakukan, lalu kalian akan melakukan inovasi baru untuk berikutnya. Jadi nggak itu aja solusinya ya. Jadi kayak apalagi di sekolah ya, hukumannya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan apapun yang kalian dapati dari dia setelah dia melakukan konseling sama kalian. Nah itu. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah bekerja samalah dengan orang tua. Jadi kita nggak mungkin ngelakuin konseling
tapi kita nggak kerjasama sama orang tuanya. Nah itu jadi eh, hal-hal tersebut kiat-kiatnya yang bisa saya berikan, lebih kurangnya ya mohon maaf ya itu. Oke, baiklah. Kita sudah sampai di sesi akhir ya. Pertanyaan-pertanyaan kita sudah sampaikan, sudah kita pertanyakan kepada narasumber kita, Kak Adelin, dan makasih juga buat eh, apa ya? Ya itu tadi ya kiat-kiatnya, saran-sarannya buat kami berdua khususnya ya yang sudah malam hari ini mewawancarai. Eh, Kami mengucapkan terima kasih banyak buat kakak karena sudah meluangkan waktu dan juga berbagi ilmunya sedikit banyaknya kiranya itu dapat bermanfaat buat kami dan khususnya juga buat khalayak ramai karena kami juga nanti izin video kita akan kami share, kami posting supaya ya salah satunya memang untuk memenuhi tugas kuliah tapi mungkin di sisi lain akan berbagi ilmu juga buat yang lainnya. Jadi terima kasih buat Kakak Derlin yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini dan memberikan kesempatan kepada kami untuk mewawancarai. Dari Afif ada yang mau disampaikan? Kalau dari saya sih cukup. Saya cuma bilang terima kasih aja kepada Kak Darlin sudah meluangkan waktunya Kak. Dan mohon maaf juga kalau banyak ya kesalahan kata-kata atau sikap yang bikin Kak Darlin gak enak atau gimana. Terima kasih banyak ya Kak ya. Oke, sama-sama. Oke, Sukses ya buat kalian oke. berdua. Terima kasih ya Kakak. Videonya Oke. aku Oke. selesaikan recordnya.